di sebuah sudut kota kecil di Korea Selatan bernama Yongdeok, pada 11 Oktober 1970, lahir seorang anak lelaki yang kelak akan mengguncang dunia sepak bola Asia, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pemimpin dari garis pinggir lapangan. Namanya adalah Shin Tae-yong. Kehidupan masa kecil Shin tidak pernah mudah. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarkan arti kerja keras sejak dini. Ayahnya seorang nelayan yang tiap pagi harus melawan dinginnya laut demi sesuap nasi. Sedangkan ibunya merawat rumah dan anak-anaknya dengan keteguhan yang luar biasa. Dari bertanya orang-orang tuanya, Shin belajar arti dari perjuangan, dedication serta ketulusan. Sepak bola bagi Shin kecil bukan sekadar permainan. Itu adalah pelarian dari kenyataan hidup yang keras. Dan menjadi mimpi diam-diam yang ia genggam erat. Ia mengasah kemampuannya dari tanah lapang. Di sela-sela waktu sekolah, bahkan ketika hujan mengguyur tanah, ia hanya punya satu bola yang sudah mulai robek di beberapa sisi. Tapi semangatnya tak pernah robek sedikit pun. Ketika teman-temannya mulai menyerah pada impian mereka, Shin justru semakin gila latihan. Ia berlatih sendirian di malam hari, menendang bola ke dinding rumah, mengejar bayangannya sendiri, bermandikan keringat dan kelelahan, namun tak sekalipun mengeluh. Ia tahu tak, jalan menuju mimpi bukanlah jalan yang dihiasi bunga, tetapi ia percaya ada selama ia melangkah, meski tertateh, ia akan sampai. Di masa remaja, Shin berhasil masuk ke Yongnam University dan menjadi bagian dari tim sepak bola universitas tersebut. Bakatnya mulai mencuri perhatian pelatih-pelatih lokal, tapi tetap saja ia bukan yang tercepat, bukan yang paling tinggi, dan bukan yang paling kuat. Ia hanya punya satu keunggulan, mental baja dan kemauan tak tergoyahkan. Tahun 1992 menjadi titik balik. Shin direkrut oleh Seongnam Ilhwa Chunma, klub yang akan menjadi rumahnya selama lebih dari satu dekade. Disinilah ia kena tumbuh menjadi gelandang serba bisa yang disegani, lawan dan dicintai rekan. Ia tidak pernah menjadi pemain paling bersinar dalam sorotan media, tapi ia adalah nyawa tim di ruang ganti. Pemimpin dalam diam, jantung yang tak pernah berhenti berdetak demi kemenangan. Shin Tae-yong mempersembahkan gelar demi gelar untuk Seongnam, termasuk 4 gelar K-League. Tapi yang paling membekas dalam hatinya bukanlah trofi-trofi itu, melainkan luka-luka, tangisan di ruang ganti, dan ikatan batin yang ia bangun bersama rekan setimnya. Ia percaya, sepak bola lebih dari sekadar menang atau kalah. Sepak bola adalah keluarga, perjuangan, dan rasa memiliki. Namun takdir punya rencana lain. Cedera mulai menggerogoti tubuhnya. Pada tahun 2005, dengan hati berat, Shin memutuskan untuk pensiun dari dunia yang begitu ia cintai. Bagi sebagian orang, itu adalah akhir. Tapi bagi Shin Tae-yong, itu adalah awal dari babak baru. Shin tahu, darah sepak bola dalam dirinya tak akan bisa dibendung. Maka ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, bukan sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Dunia kepelatihan tidak pernah ramah untuk mantan pemain yang baru memulai. Tapi lagi-lagi, Shin menolak menyerah. Ia belajar dari nol, menyusun strategi malam-malam, menganalisis video pertandingan, mempelajari di filosofi pelatih-pelatih dunia. Ia bukan hanya ingin menjadi pelatih biasa, ia ingin menjadi pelatih yang menginspirasi dan mengubah tim dari dasar. Pada 2009, ia dipercaya menangani Seongnam Ilhwa Chunma, klub yang dulu ia bela. Banyak yang meragukan keputusannya. Apa bisa mantan pemain langsung melatih? Tanya banyak orang. Tapi Shin membungkam semua keraguan dengan prestasi luar biasa, membawa Seongnam menjuarai AFC Champions League 2010, kompetisi antar klub tertinggi di Asia. Itu adalah momen pembuktian. Dunia mulai menoleh padanya. Ia bukan sekadar mantan pemain. Ia adalah arsitek taktik yang cerdas, dengan naluri kepemimpinan kuat dan kemampuan membaca lawan secara tajam. Panggung dunia, Piala Dunia 2018. Pada tahun 2017, Shin Tae-yong dipercaya menjadi pelatih tim nasional Korea Selatan dan membawa mereka ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Ini adalah mimpi semua pelatih Asia, tapi jalannya tidak mulus. Korea tergabung di grup neraka bersama Jerman, Swedia, dan Meksiko. Setelah 2 kekalahan awal dan banyak yang mengecamnya, media lokal tak segan menjatuhkan martabatnya. Tapi Shin tidak goyah. Ia percaya pada proses. Ia tahu mental timnya sedang ditempa dan mereka hanya butuh satu letupan semangat. Dan letupan itu terjadi pada laga terakhir, Korea Selatan, menghadapi sang juara bertahan Jerman. Semua orang sudah mengira Korea akan tersingkir dengan kepala tertunduk. Tapi Shin mempersiapkan timnya bukan untuk sekadar bermain. Ia dipersiapkan bersensi untuk beruang sampai detik terakhir. Hasilnya, sejarah tercipta. Korea mengalahkan Jerman 2-0, menghantarkan mereka pulang lebih awal, dan mencatatkan kemenangan paling membanggakan dalam sejarah sepak bola Korea. Meski mereka tidak lolos fase grup, kemenangan itu menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan kehormatan. Tapi setelah itu, Shin mundur. Banyak yang tak mengerti, tapi ia tahu waktunya sudah habis di Korea.
Jiwanya ingin petualangan baru, dan Tuhan membawanya jauh ke selatan, ke sebuah negara yang tengah tertidur panjang dalam dunia sepak bola, Indonesia. Indonesia, negara yang begitu jauh dari kampung halamannya. Bahasanya asing, budayanya berbeda, tekanannya luar biasa. Tapi saat Shin Tae-yong menerima tawaran dari PSSI untuk melatih tim nasional Indonesia, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, pergilah. Di Indonesia ada sesuatu yang harus kamu bangun dari puing-puing. Ia datang pada akhir tahun 2019. Saat itu, sepak bola Indonesia sedang berada di titik nadir. Tim senior tak punya identitas permainan, tim muda kehilangan arah, dan kepercayaan publik terhadap federasi runtuh. Bahkan di supporter yang dikenal paling fanatik, se-Asia Tenggara pun mulai kehilangan harapan. Shin Tae-yong tahu, ia tidak datang ke negeri yang stabil. Ia datang ke negeri yang penuh dengan impian yang patah. Tapi justru itu yang membuatnya tertarik. Di mata Shin, Indonesia bukanlah negara gagal. Indonesia adalah negara yang belum dibangkitkan. Saat konferensi pers pertamanya, dengan suara tenang ia berkata, saya tahu pekerjaan ini tidak mudah, tapi saya tidak datang untuk main-main. Saya datang untuk mengubah sepak bola Indonesia. Dari dasar, membangun dari akar, revolusi mental dan disiplin. Begitu memegang kendali, Shin Tae-yong tak membuang waktu. Ia tahu bahwa akar dari masalah Indonesia bukan hanya teknik, tapi mental dan disiplin. Iskloin semeterakon itu rancang ketat. Gue tidak kira toleransi untuk pemain yang malas, tidak disiplin, atau tak profesional. Banyak pemain lokal yang awalnya kaget. Latihan tiba-tiba berubah drastis. Tidak ada lagi latihan santai. Setiap sesi penuh tekanan. Tes fisik dilakukan ketat, hingga banyak pemain yang harus dipulangkan karena tak lolos. Publik sempat marah, tapi Shin tak peduli. Saya tidak butuh pemain banyak. Saya butuh pemain yang mau berjuang. Begitu katanya suatu hari di hadapan media. Ia mulai membangun tim dari kelompok usia muda. U19 dan U12 yang jadi fokusnya. Hoya tahu jika Indonesia ingin maju, maka generasi baru harus dibentuk sejak sekarang. Itzy mencari semen sampai ke pelosok. Ia buka mata terhadap diaspora. Ia bangun koneksi dengan pemain keturunan. Ia pantau laga demi laga, meski di tribun tanpa kenyamanan. Pada tahun 2021, Asian Games menjadi panggung ujian pertama. Meski tim belum sempurna, terlihat jelas Indonesia bermain dengan semangat dan struktur. Tidak lagi lari tanpa arah, tidak lagi asal menyerang. Kini, mereka tampil dengan mental baja, layaknya tim yang haus kemenangan. Indonesia memang belum juara, sekali publik mulai melihat ada sesuatu yang berbeda. Para pemain muda seperti Marcelino, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, mulai tumbuh menjadi bintang baru yang bukan hanya jago di lapangan. Si Pisti juga disiplin dan profesional. Shin Tae-yong membentuk mereka seperti anak-anaknya sendiri. Ia marah saat mereka ceroboh dan memeluk mereka saat mereka menangis. Ia tak hanya menjadi pelatih, ia menjadi ayah dan motivator dan penjaga semangat mereka. Piala AFF menjadi panggung emosional. Tahun 2020, Shin membawa tim muda ke final melawan Thailand. Indonesia kalah. Tapi masyarakat menangis bukan karena kalah. Mereka menangis karena akhirnya melihat tim yang bermain dengan hati, bukan hanya kaki. Shin duduk di pinggir lapangan, menatap kosong. Tapi dari matanya, terlihat satu hal yang tak pernah padam. Janji yang belum selesai. Ia tidak akan pergi sebelum menuntaskan tugasnya, menjadi milik Indonesia. Menariknya di balik tekanan dan drama, Shin Tae-yong mulai mencintai Indonesia. Ia belajar merebus, ia makan nasi goreng, ia mendengar musik dangdut, dan yang paling pentingnya ia mencintai rakyatnya. Di Korea saya dihormati, tapi di Indonesia saya dicintai, ucapnya suatu kali kepada media Korea. Dan cinta itu membuat saya tidak ingin pergi. Saat pandemi melanda, ia tetap bertahan. Ia tidak pulang. Ia dampingi para pemain muda dengan latihan virtual, menyemangati mereka saat kehilangan keluarga, bahkan pernah terlihat ikut menangis saat mendengar salah. Satu pemain kehilangan orang tuanya. Banyak yang hanya menilai dari skor akhir. Tapi bagi Shin, kemenangan sebenarnya adalah ketika Indonesia mulai percaya pada dirinya sendiri. Ia mulai menanamkan mental pemenang, menghapus mental inlander yang selalu takut kalah sebelum bertanding. Ia ajarkan bagaimana berdiri tegak saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Ia ingin para pemain bangga dengan warna merah putih yang mereka kenakan. Kamu bukan tim kecil, kamu tim besar yang belum sadar kekuatannya. Kata Shin kepada anak asuhnya suatu malam di ruang ganti. Dan sedikit demi sedikit, perkataannya menjadi nyata. SEA Games 2023 di Kamboja. Itulah salah satu malam paling emosional dalam hidup Shin Tae-yong. Setelah 3 tahun bekerja membentuk generasi muda, menata ulang fondasi sepak bola Indonesia dari titik paling gelap, akhirnya momen itu datang. Tim U22 Indonesia tampil memukau, disiplin, penuh semangat, dan yang terpenting, percaya diri. Satu demi satu lawan ditaklukkan. Bukan dengan keberuntungan,
tapi dengan strategi matang dan tekad baja. Di final, Indonesia bertemu Thailand, lawan lama, musuh bebuyutan, dan trauma masa lalu. Tapi Shin tahu, anak-anak ini berbeda. Indonesia bukan sekadar tim sepak bola. Mereka adalah pasukan yang dibangun dengan darah, air mata, dan semangat juang tanpa batas. Laga berjalan menegangkan. Pelanggaran, keributan, dan tekanan mental silih berganti. Tapi Indonesia bertahan, tidak menyerah, tidak goyah, dan akhirnya, bell with akhir berbunyi. Indonesia menang 5-2. Emas kembali ke Setan Aike setelah 32 tahun. Stadion bergemuruh, pemain sujud syukur, peluk-pelukan, bahkan menangis. Tapi ada satu sosok yang berdiri diam di pinggir lapangan, menatap langit malam Phnom Penh dengan mata berkaca-kaca, Shin Tae-yong. Air matanya jatuh pelan tapi penuh makna. Bukan karena trofi emas, tapi karena ia tahu, inilah buah dari cinta yang tulus dan kerja keras yang tanpa pamrih. Di ruang ganti, para pemain mengangkatnya di atas pundak. Mereka menyanyikan lagu Garuda di Dadaku dengan air mata bercucuran. Dan Shin hanya bisa berkata lirih, "Kalian anak-anakku, terima kasih sudah percaya pada saya." Lalu bersentuh di SEA Games, Shin membawa timnas senior ke Piala Asia 2004, prestasi yang dulu terasa mustahil. Di sana, Indonesia bukan sekadar penggembira. Mereka bermain berani, disiplin, dan bahkan lolos ke babak gugur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menorehkan prestasi yang membuat Asia terperangah. Media luar mulai menulis, Shin Tae-yong's Indonesia is the sleeping giant finally awakening. Giant sleeping yang akhirnya terbangun. Tapi jauh dari sorotan media, Shin tahu ini bukan tentang dirinya. Ini tentang anak-anak muda. Indonesia yang akhirnya menemukan harga diri di lapangan hijau. Siapa yang mengira Delak de Korea yang datang dengan skeptisisme, kini dicintai seperti pahlawan oleh jutaan rakyat Indonesia. Di bandara, di jalanan, di stadion, namanya dielu-elukan. Shin bukan lagi orang asing. Dia adalah bagian dari keluarga besar bangsa ini. Ia tidak hanya mengubah timnas. Ia mengubah cara bangsa ini memandang sepak bola. Ia menghapus mental pecundang dan menggantinya dengan kebanggaan dan keyakinan. Ia membuat pemain percaya, supporter berharap, dan negara ini bermimpi besar lagi. Dulu saya ke Indonesia sebagai pelatih asing. Tapi sekarang, saya merasa bagian dari kalian. Itulah kata-katanya saat wawancara terakhir setelah Piala Asia. Setelah semua pencapaian luar biasa itu, Federasi Korea Selatan datang memanggil. Mereka ingin Shin kembali. Mereka melihat keberhasilannya di Indonesia dan merasa menyesal pernah melepasnya. Itu godaan besar. Pulang ke tanah kelahiran. Menangani tim kuat. Gaji lebih tinggi. Fasilitas lebih mewah. Tapi Shin termenung lama. Ia duduk sendirian di kamar hotel di Jakarta, menatap foto para pemain muda yang pernah ia latih. Ia ingat wajah Marcelino yang menangis setelah gagal penalti. Ia ingat Pratama Arhan yang mencium tangannya setelah mencetak gol. Ia ingat semua perjuangan anak-anak ini, dari latihan keras di panas terik, hingga tertawa bersama makan nasi bungkus di pinggir lapangan. Bisakah aku meninggalkan mereka? Dan dalam hening malam itu, ia sadar, dia tak bisa, karena cinta itu telah tertanam dalam-dalam. Lain Indonesia bukan rumah keduaku, ini rumahku sekarang. Warisan paling besar Shin Tae-yong bukan piala, bukan statistik, bukan kemenangan atas Thailand atau Jerman. Warisan terbesarnya adalah harapan. Ia datang ke bangsa yang pesimis dan menyulut bara semangat di dada jutaan orang. Ia menunjukkan bahwa disiplin, cinta, dan perjuangan bisa mengubah takdir. Ia mengubah tim lemah menjadi tim yang diperhitungkan. Ia mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dan yang paling hebat, ia niat sekarang hanya mencintai Indonesia, tapi dicintai balik oleh Indonesia. Hari ini, jika kau berjalan di jalanan Jakarta, Medan Makassar, atau Jayapura, kau akan menemukan anak-anak bermain bola dengan kaos bertuliskan STY di punggung. Bukan karena mereka ingin menjadi Shin Tae-yong, tapi karena mereka tahu jika Simreng Supetri dia seni from percayaan for Indonesia, maka kita pun harus percaya pada diri sendiri. Shin Tae-yong mengajarkan satu hal, bahwa cinta sejati tidak datang karena darah atau tanah kelahiran. Cinta sejati datang karena pengorbanan, ketulusan, dan keyakinan bahwa yang mustahil bisa menjadi nyata jika kita mau berjuang bersama.